Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan reaksi. Ini materi kimia di kelas 10 ya. Silakan lihat juga IG saya, Kimia SMA. Yang pertama, definisi dulu bahwa persamaan reaksi itu adalah suatu pernyataan singkat mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam sebuah reaksi kimia. Jadi kalau ada reaksi kimia, misalkan seperti ini, gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan uap air. Nah, maka kita bisa singkat pernyataan ini daripada panjang-panjang seperti ini dengan menggunakan rumus kimianya ya. Rumus kimia. Ini bisa rumus molekul, dan rumus molekulnya bisa molekul unsur atau molekul senyawa. Gas hidrogen itu rumusnya H2. Oksigen itu O2, uap air itu H2O. Ya, kita bisa tuliskan H2 ditambah dengan O2. Jadi gas hidrogen, ini gas hidrogen bereaksi dengan itu menggunakan tanda plus. Gas oksigen menghasilkan, nah menghasilkannya kita tuliskan menggunakan panah, jangan macam-macam panahnya ya. Panah biasa aja. Uap air itu adalah H2O. Jadi sebuah reaksi kimia yang seperti ini kita bisa singkat menggunakan rumus molekul, rumus kimia. Jadi ini yang disebut dengan persamaan reaksi, gitu ya. Kemudian yang di sebelah kiri ini disebut dengan pereaksi biasanya, sedangkan yang kanan disebut dengan produk, atau ini adalah hasil reaksi. Reaksi pasangannya dengan hasil reaksi, kalau produk pasangannya dengan reaktan, gitu ya. Ini peristilahannya. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah persamaan reaksi. Yang pertama ditulis berupa rumus kimianya. Tadi sudah ya, H2 tambah O2 menghasilkan H2O. Kemudian harus memenuhi hukum Lavoisier, yaitu hukum kekekalan massa, di mana massa zat dan sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi jumlah implikasinya adalah jumlah unsur di kiri dan di kanan hal itu harus sama. Berikutnya fasa zat ditulis dalam bentuk Aki untuk larutan, G untuk gas, L untuk cairan, dan S untuk padatan. Nah, kita lihat reaksi yang tadi, gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan uap air. Tadi gas hidrogen itu rumus kimianya adalah H2 bereaksi dengan, kita tuliskan dengan tanda tambah, oksigen itu O2 menghasilkan uap air. Uap air adalah H2O. Nah, yang berikutnya memenuhi hukum Lavoisier tadi, yaitu hukum kekekalan massa ya, di mana massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, sehingga jumlah unsur di kiri dan di kanan itu harus sama gitu. Nah, kita lihat di sini unsur-unsurnya ada H dan O. Hidrogen di sebelah kiri itu ada 2, di sebelah kanan ada 2, sudah pas ya. Sedangkan O2 di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 1. Jadi kita bisa kalikan 2 di sini. Tapi nanti H2-nya berubah jadi 4 ya. Sudah kita tambahkan angka 2 di sini. Nah, ini sudah memenuhi hukum Lavoisier. Kemudian kita tuliskan fasa zatnya dalam bentuk Aki, G, L sama S gitu. Tadi ini adalah gas oksigen sama gas hidrogen. Kita gunakan tanda G gitu ya. Jadi lengkapnya adalah 2H2 dalam kurung G ditambah O2 dalam kurung G menghasilkan 2H2O. Nah, ini angka 2 yang di sini ini subscript ya, ke bawah, turun sedikit ke bawah. Ini yang disebut dengan indeks. Sedangkan ini angka-angka ini yang sejajar dengan huruf-hurufnya itu disebut dengan koefisien. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut di hitungan kimia ya. Oke, itu persamaan reaksi. Nah, pada saat menyamakan unsur kiri dan di kanan itu biasanya disebut sebagai penyetaraan persamaan reaksi ya. Kita ambil contoh beberapa reaksi, kita akan setarakan persamaan reaksi berikut ini.
Yang pertama ini NaOH tambah HCl menghasilkan NaCl tambah 2O. Kita lihat dulu ini Na-nya ada 1 sudah, kemudian Cl-nya ada 1 sudah, kemudian H-nya sini ada 2, sini pun ada 2 sudah sama, oksigennya 1, ini 1 sudah sama. Ini disebutnya sudah setara, gitu ya. Nah, kemudian reaksi yang kedua adalah Mg tambah HCl menghasilkan MgCl2 tambah H2. Oke, ada apa namanya, satu keteraturan lah, bahwa biasanya pada saat penyetaraan bersamaan reaksi itu yang harus disetarakan itu adalah unsur logam dulu. Ya, nomor 1. Misalkan ini tadi contohnya Na dulu. Yang kedua, unsur yang bukan logam. Nah, yang ketiga adalah hidrogen. Yang keempat adalah oksigen. Nah, kenapa demikian? Biasanya oksigen tuh banyak di segala tempat gitu ya. Jadi kalau kita setarakan oksigen akan pusing nantinya gitu. Oke, reaksi yang kedua Mg tambah HCl menghasilkan MgCl2 tambah H2. Kita lihat dulu unsur logamnya. Ini Mg sudah sama. Unsur lainnya, unsur bukan logam dulu selain H dan O, yaitu ini Cl. Nah, di sini Cl-nya ada 2 di kanan, di sebelah kiri ada 1. Kita tambahkan angka 2 di sini. Gitu. Kemudian terakhir gas hidrogen baru kemudian oksigen. Ini hidrogennya sebelah kanan ada 2, sebelah kiri juga sudah ada 2 ya. Jadi sudah ada. Nah, penambahan koefisien itu menyebabkan semua unsur dikalikan 2. Jadi kalau misalkan kayak ini 2 HCl artinya hanya ada 2, Cl-nya pun ada 2 gitu ya. Itu berimplikasi seperti itu kalau penambahan koefisien. Oke, reaksi ketiga CaOH 2 kali ditambah HCl menghasilkan CaCl2 tambah H2O. Kita setarakan dulu unsur logamnya. Ca ini sudah setara. Kemudian Cl ini 1, ini 2. Jadi sekali kita kalikan 2 di sini. Kemudian yang ketiga hidrogen dulu baru kemudian oksigen. Nah, di sini hidrogennya sebelah sini ada 2. Kalikan ya dalam kurung itu ada 2. O-nya juga dikalikan 2 ini. Kemudian ini 2, ini ada 2 jadi 4. Sebelah sini hanya ada 2. Kita kalikan 2 di sini. Kemudian berikutnya baru oksigen. Nah, oksigen di sini O-nya kali 2, 2. Ini pun 2 kali O ya 2. Sama ya. Jadi ini udah setara juga. Berikutnya CaCO3 tambah H2SO4 menghasilkan CaSO4 tambah H2O tambah CO2. Oke, ada agak banyak sedikit tapi tetap aja kalau kita berpatokan pada ini ya, insya Allah akan lebih mudah. Oke, kita lihat dulu unsur logamnya ini Ca, ini 1, ini pun 1 sudah. Kemudian C dulu sekarang, ini 1, ini pun 1 sudah. Kemudian S, sini 1, di sini 1 juga sudah. Baru kemudian H, H-nya di sini 2, sini 2 sudah sama ya. Baru kemudian oksigennya di sini 3, sini 4, 7, ini 4, ini 1, ini 2, 7 sama. Ya, oke. Jadi panjang-panjang pun tidak selamanya pusing ya. Berikutnya C3H6 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Yang pertama C-nya dulu ini 3, di kanan adalah 1 kalikan 3 jadinya. Kemudian H-nya di sini hanya ada 2, di kiri ada 6. Jadi kita kalikan di sini 3. Nah, oksigennya yang biasa yang ribet. Oksigennya di sini 2, di sini 3 kali 2 6, sini 3 kali 1 3 jadi 9. Nah, kalikan berapa oksigennya ini? Kalau 2 kali berapa jadi 9, berarti 9/2 ya. Kita tuliskan saja di sini 9/2 gitu. Nah, baru kemudian koefisien reaksi diusahakan tidak pecahan, tapi bilangan bulat. Jadi kita kalikan 2 seluruhnya, maka dia akan menjadi 2C3H6 tambah 9O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O.
6H2O gitu. Oke, terakhir C6H12O6 tambah CO2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Kita setarakan dulu C-nya, ini 6, ini 1, jika kalikan 6. Kemudian H-nya di sini ada 12, di sini baru ada 2, jadi ini pun kalikan 6. Kemudian oksigennya di sini 6 tambah 2. Di sini 6 kali 2, 12. Tambah ini 6, 18. Di sini 6 ditambah 2 baru 8 ya. Ini jadi kita samakannya begini. Ini 6 sudah sama dan ini tinggal kita menyisipkan 12. Ini baru 2, jadi kalikan 6 di sini gitu. Oke, itu tentang persamaan reaksi kimia, penyetaraannya. Kita akan ketemu lagi di bab berikutnya mengenai konsep mol. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.